Jadi teks bahasanya gini, innallaha qadif tarodo alaihim sodakotan fi amwalihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mempardukan, telah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat fi amwalihim, dari hartanya. Tu'khadu min agniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka. Ya, orang-orang kaya di antara mereka. Wa turaddu fi fuqaraihim, dan dikembalikan lagi kepada orang-orang yang membutuhkan di antara mereka. Jadi pertanyaan pertama, Ustadz mau tanya, apakah zakat itu harus dibagikan rata ke 8 asnaf? Kalau asnafnya cuma ada 2, apa harus mencari 6 sisanya ke daerah lain? Bagus ini. Perlu dibedakan bahwa zakat itu secara garis besar ada 2. Ada zakat mal yang terkait dengan harta. Jadi zakat mal nanti kebagi-bagi lagi. Ada zakat penghasilan, ada zakat emas dan perak, ada zakat investasi, ada zakat perdagangan, ada zakat pertanian, beda-beda lagi nanti. Ada rikaz. Yang kedua ada zakat fitrah. Kalau zakat mal itu yang terkait dengan harta, jadi objek yang dizakati itu adalah harta. Kalau zakat fitrah, objek yang dizakati itu adalah diri, nafs gitu, diri seseorang. Untuk mustahik atau orang-orang yang perlu dikasih zakat, dalam hal ini zakat mal, maka asnafnya itu harus dibagikan kepada 8 kelompok. Kalau ada ya. Ini kan berdasarkan At-Taubah ayat 60 ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Itu kan ada 8. Nah, harus diketahui dulu bahwa 8 asnaf ini beda dalam hal kepemilikan. Ya. Kalau 4 yang pertama, lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, itu kalau diberikan zakat, maka itu sudah milik mereka, terserah mereka mau apakan. Ya. Lil fuqara'i, lamnya itu kan lam lil milki. Lil fuqara, fakir, miskin, kemudian amil, kemudian orang mu'alaf. Itu kalau dikasih zakat sudah menjadi milik mereka, itu terserah mereka mau digunakan untuk apa. Tapi yang asnaf 4 terakhir ini, wafir riqab itu adalah hamba sahaya yang ingin membebaskan diri dari kehambaannya kepada tuannya, dan tuannya sudah menyetujui. Jadi misalkan, Tuan saya ingin bebas, ya udah kata tuannya, bayar 20 juta. Oke lah, nanti saya cicil ya. Nah itu dulu. Yang kedua adalah gorimin itu orang yang punya hutang. Yang ketiga, wafi sabilillah, dan orang yang sedang perang di jalan Allah. Yang keempat adalah wabni sabil, orang pengembara yang kekurangan ongkos kembali ke daerahnya. Nah, untuk 4 asnaf yang terakhir ini, maka pemberian zakatnya itu adalah sesuai dengan kebutuhannya dia. Ya, kalau wafir riqab, misalkan tadi orang yang ingin membebaskan diri dari tuannya, butuh uangnya 20 juta. Nah, maka jika ada uang zakat untuk orang tersebut, maka dibayarkannya itu adalah sesuai dengan kebutuhannya, 20 juta. Dan itu pun harus dipantau. Atau kita, si amil, memberikan langsung kepada tuan si hamba sahaya itu. Itu langsung kepada apa yang dibutuhkan oleh dia. Sama gorimin juga, orang yang berhutang. Jangan dikasih langsung ke dia, khawatirnya dia tidak bayar hutang setelah dia mendapatkan zakat gitu kan. Misalkan hutang dia 5 juta, dibayarkan oleh amil, misalkan memang ada uangnya 5 juta gitu. Jangan dibayarkan langsung ke dia. Boleh dibayarkan langsung, asalkan dipantau ini benar-benar untuk bayar hutang enggak gitu. Jadi hutangnya yang terlunasi gitu kan. Begitupun fisabilillah. Fisabilillah itu biaya untuk dia perang di jalan Allah. Misalkan beli pedang atau beli kuda. Atau ibnu sabil itu meskipun dia kaya di daerahnya tapi dia kekurangan ongkos, maka
harta zakat atau zakat itu boleh disalurkan kepada dia secukupnya dia pulang ke kampungnya dan secukupnya dia makan di perjalanan. Nah, itu dulu ya, kita harus pahami. Itu adalah untuk alokasi zakat mal. Ya, ini agak ribet dulu pemahamannya. Zakat mal itu yang 8 asnaf itu. Oke. Baik, sekarang zakat fitrah yang kedua. Zakat yang diemban oleh masing-masing pribadi. Saya wajib zakat, anak saya meskipun masih kecil dan belum punya penghasilan wajib zakat dan dizakati oleh orang tuanya. Anak bayi pun seperti itu. Terus hamba sahaya wajib dizakati oleh tuannya. Nah, kalau itu zakat fitrah penyalurannya adalah kedua golongan, yaitu fuqara wal masakin. Karena teks hadisnya itu seperti ini kira-kira. Farada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah memfardukan zakat al-fitri, zakat fitrah, ya, tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafath, untuk mensucikan orang yang puasa dari apa yang dia katakan yang tidak ada manfaatnya dan apa yang dia katakan hal-hal yang jorok, gitu. Rafath itu. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberikan makan kepada masakin, di sini termasuk fakir juga. Nah, itu. Jadi untuk zakat fitrah itu asnaf atau mustahik, orang yang berhak menerima zakat cuma dua, fuqara dan masakin. Ya, itu sebetulnya. Beda nanti peruntukannya. Itu. Dan di sini maksudnya adalah apakah zakat itu harus dibagikan rata ke 8 asnaf? Kalau zakat mal, kalau memang asnafnya ada, bagikan. Kalau keempat golongan yang pertama tadi harus rata. Kalau yang keempat golongan tadi yang saya sebutkan yang terakhir, wafir rikob dan seterusnya sampai ibnu sabil, nah maka itu sesuai dengan kebutuhannya dia. Misalkan dia ya tadi ya dikatakan misalkan dia perlu ongkosnya itu sekitar 1 juta sampai kampungnya, katakanlah gitu. Terus perlu biaya makan selama di perjalanannya 500.000, maka 1.500.000 yang dikeluarkan. Proporsional. Tapi kalau untuk 4 asnaf tadi, yang pertama lil fuqara wal masakin, itu harus harus rata dibagikannya. Dan kalau untuk amil itu bagiannya sebetulnya paling besar 12% setengah. Itu pun kalau amilnya full time, artinya dia dari pagi sampai sore seumur hidupnya itu ngurusin harta zakat. Dan hati-hati, amil pun di sini tidak asal ngebentuk panitia zakat jadi amil, enggak. Ini harus ada SK dari pemerintah untuk amil. Gitu ya. Tapi kalau memang ada 2 asnaf dan memang kan zakat itu peruntukannya adalah untuk fi fuqaraihim, ya. Jadi hadisnya seperti ini. Muaz bin Jabal diutus oleh Nabi SAW pergi ke Yaman untuk menarik zakat dari orang-orang Yaman. Jadi teks bahasanya gini, innallaha qadif tarodo alaihim shadaqatan fi amwalihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mempardukan, telah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat fi amwalihim, dari hartanya. Tu'khadu min agniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka. Ya, orang-orang kaya di antara mereka. Wa turaddu fi fuqaraihim, dan dikembalikan lagi kepada orang-orang yang membutuhkan di antara mereka. Jadi kalau diambilnya dari Yaman, dari orang-orang kaya orang Yaman, maka disebarkannya pun kepada orang-orang miskin yang ada di Yaman, gitu. Tidak boleh keluar dari Yaman. Gitu. Kalau misalkan kita di daerah Jakarta Selatan atau katakanlah sekarang wilayah lingkup Kelurahan Kebagusan, yang ngambil hartanya dari orang-orang yang ada di Kebagusan, orang-orang kaya yang ada di Kebagusan, kemudian disebarkan kepada orang-orang miskin yang ada di Kebagusan, gitu. Jadi fokuskan dulu wilayah sendiri. Gitu ya. Itu